satu-satunya permainan tepuk-tepuk, namanya itu tepuk masak. Jadi nanti ada komando, yaitu yang pertama jika saya bilang tepuk satu, itu nanti tepuk satu kali. Ya, tepuk satu, kemudian langsung disambut dua. Kalau ada babat dua, berarti tepuk dua kali. Jadi tepuk satu, tepuk dua. Kemudian nanti jika saya bilang masak, kalian mengikuti irama tangan saya dan tanpa henti terus bertepuk. Jika semakin tinggi, maka semakin kencang. Jika semakin tangan saya ke bawah, itu semakin kecil. Ya, atau bahkan tidak bersuara. Oke, coba-coba dulu ya. Coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk masak. Buat kalian semua. Lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan dari saya. Semangat. Nah, sekarang sebelum pelajaran kita mulai, kita mengingat terlebih dahulu pelajaran yang kemarin. Ya, mengingat pelajaran yang kemarin. Yang kemarin itu menerangkan tentang apa? Intrinsik cerpen. Nah, itu berarti kalau yang tadi jawabnya 7 itu berarti unsur intrinsik. Yang bukan ditanyakan itu unsur pembangun cerpen itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang unsur intrinsik sendiri itu artinya berarti unsur yang ada di dalam cerpen itu. Sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar. Contohnya latar belakang penulis atau pengarang, gaya bahasa itu juga bisa. Ya. Sekarang kita bahas itu unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada berapa? 7. Yang pertama yaitu tema. Sekarang tema sendiri itu berisi tentang yaitu topik yang akan diangkat atau topik yang akan kita bicarakan, itu namanya
pasangan yang posisinya melebihi pacar atau orang tua sendiri. Ya, itulah yang sedang terjadi sekarang pada diriku sendiri. Namaku Ayu. Aku punya seorang sahabat bernama Tias. Aku pertama kali ketemu bersama Tias di kelas 3 SMP pada saat rally kelas. Kami kenalan dan kami kebetulan duduk bersama. Setelah sahabatan kami, aku dan Tias cocok banget. Mulai dari hobi, kesukaan, sampai beberapa kebiasaan. Kami sering belajar bareng, pergi main dan cari makan, sampai kadang-kadang menginap di rumah. Saat mulai memasuki usia abu-abu, aku dan Tias sekolah di SMA yang sama, bahkan di kelas yang sama, dan karena sudah kenal, otomatis Tias memilih tempat duduk di sebelahku. Lagi, ya normal kan? Namanya juga teman. Lama di sekolah yang baru pasti pengen bareng. Sesuai dengan hobiku, aku ikut ekstrakurikuler paduan suara dan di Semeter 2 tim. Kami menang pertandingan antar sekolah tingkat provinsi. Senang sekali rasanya bersama anggota tim lainnya, aku pun pergi merayakan. Sekedar untuk mencari angin saat kami duduk di kafe, aku memintanya bercerita kenapa akhir-akhir ini dia berubah, tidak mau berbicara dengan aku. Aku sangat kaget mendengar penjelasannya. Dia marah karena aku tidak memberitahu dan mengajaknya merayakan kemenangan tim paduan suara kami. Loh, bagiku ini tidak masuk akal. Aku menjelaskan ke dia bahwa aku tidak mengajaknya karena ekstrakurikulernya berbeda dan itu hanya perayaan untuk anggota tim dan tim paduan suara saja. Aku menyadarkan dia bahwa aku tidak melupakannya dan sama sekali tidak ada pikiran untuk mengucilkannya. Dia tersenyum dan kembali ke sifatnya yang cerewet dan ceria. Bulan-bulan berikutnya berjalan normal. Aku dan dia ngobrol, belajar, dan jalan bareng. Sampai suatu hari kelas kami dibagi untuk aktivitas kelompok studi tour. Karena diputuskan sistem ujian, aku dan dia masuk ke kelompok yang berbeda. Dia bersikeras ingin tukar undian agar aku dan dia bisa satu kelompok. Aku heran dan mengatakan bahwa dia ini kesempatan yang bagus untuk menjadi yang lebih dekat dengan teman-teman lain di kelas. Ia masih tetap ngotot, tapi jujur saja aku lega bisa bernafas. Namun sejak kejadian itu, aku menyadari bahwa sikap Tias kepada aku tidak normal. Dia selalu minta ditemani kalau butuh ke kamar kecil, makan siang, mau selalu pulang. Di kelas aku hanya menyapa Tias sebentar karena aku terburu-buru harus pergi dan malam pun aku sempat membalas chat atau teleponnya. Dia marah besar denganku, bahkan sering menyindirku secara langsung dengan lewat sosmednya. Apa teman sejati datang saat butuh menyindirku? Apa teman sejati datang saat butuh saja? Sombong ya sekarang? Atau bahkan sampai berdiri. Hadiranmu musiman seperti durian. Aku sudah berusaha menjelaskan pada dia, tapi dia terus saja marah denganku. Sahabatku selalu menempel kemanapun aku pergi. Sekarang ini tadi ibu sudah menerangkan unsur intrinsiknya, dan ini teman kamu juga sudah membacakan cerpen. Silakan kamu nanti ada tugas dari ibu, yaitu membentuk kelompok untuk berdiskusi. Untuk membentuk kelompok untuk berdiskusi, silakan nanti kamu pilih teman kamu yang bisa untuk kerjasama. Untuk diskusi ini yaitu yang berjudul cerpen Sahabatku Selalu Menempel Kemanapun Aku Pergi, yaitu silakan nanti katakan dulu, jangan mencari kelompok dulu, jangan. Kamu silakan. Pertanyaannya yaitu carilah unsur intrinsik yang ada dalam cerpen, yaitu sahabatku selalu menempel kemanapun aku pergi. Silakan dicari temanya, alurnya, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan yang terakhir yaitu
Ini Ibu, silakan kamu bentuk kelompok dulu, silakan. Kamu cari teman untuk yang bisa bekerja sama, silakan. Bagi kelompok sendiri.
juga, dan mulai mengerti dengan waktu-waktu yang dimanapun kita perlu waktu berdua atau bergaul dengan teman-teman yang lain. Perlahan ia mulai jalan dengan teman-teman barunya dan tentu aku tidak marah. Nah, satu kelompok itu udah diberi waktu 3 pertanyaan. Apa 2? 2 aja, 2. Ya. Satu lagi. Jangan. Oh iya, Nasila, Saya teruskan dari kelompok D ingin bertanya, sebutkan tokoh dalam cerita tersebut. sebutkan tokoh dalam cerita tersebut. Baik, kami akan memperkenalkan nama saya Bastiawan dari kelompok F akan menjawab pertanyaan dari Nanda Krishna dari kelompok D. Tokoh-tokoh dari cerita cerpen tersebut yaitu Tias dan Ayu. Tias dan Ayu. Tokoh dalam cerpen itu Tias dan Ayu. Apakah Nasila sudah puas? Siap benar? Barangkali ada kelompok yang lain? Sudah? Siapa lagi? Barangkali ada yang kurang jelas, Ya, yang ingin ditanyakan. Tambahin satu lagi yang mau tanya. Silakan. Ya. Ya. Itu Aliri dari kelompok B. Itu latar waktu. Itu keesok harinya ya kan pada lengkap ya itu terus berbulan-bulan. Lalu menunjukkan latar waktu. Sudah puaskah pertanyaan kamu? Jawabannya sudah. Nah, silakan dari kelompok boleh silakan nanti dilanjutkan kelompok yang lainnya. Silakan ditutup dulu. Bila ada kata-kata dalam presentasi kami yang kurang jelas dan kurang dipahami, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Adi Putra ingin mewakili kelompok C untuk mempresentasikan tentang cerpen. Perkenalkan, nama saya Fahri Adi Putra. Saya Wafik Anjani. Saya Mila Sidat. Saya Nila Widyastia. Musik dalam cerpen. Ya, untuk mengetahui sejauh mana kamu sudah memahami atau belum yang tadi Ibu terangkan atau sampaikan. Sekarang ya ada beberapa unsur intrinsika dalam cerpen itu. Alfi, iya itu Alfi, itu menunjukkan berarti di dalam unsur intrinsik itu, unsur intrinsik cerpen itu ada 7. Yang pertama itu tadi katanya tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat tokoh, yang kelima pentokohan, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir amanah. Coba satu kali lagi biar Bu Tati tahu kamu sudah memahami apa belum. Pertanyaan satu lagi. Untuk perwakilan tadi anak perempuan, sekarang anak laki-laki. Siapa ya yang paham? Ikia, ya Ikia. Sekarang Ibu tanya, biar Bu Tati tahu itu kamu sudah paham atau sudah diterangkan, sudah paham apa belum? Ya, pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Tanya. Di dalam unsur intrinsik cerpen itu adalah sudut pandang. Ya, sudut pandang sendiri dapat dibagi menjadi berapa ya? 2, sebutkan. Pandangan pertama dan pandangan kedua. Iya, itu betul tadi. Dan berarti ini hebat semua ini anak-anak kelas 9A. Ya. Nah, berarti itu tandanya kamu sudah paham apa yang diterangkan oleh Ibu. Sudah paham apa belum sih? Ya. Dan itu saja berarti tadi evaluasi mandiri, evaluasi diskusi sudah, presentasi sudah, terus evaluasi mandiri, perjalanan sendiri
Tak beri waktu 5 menit, ada soal pilihan ganda. Silakan kamu kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Tak beri waktu 5 menit, kerjakan sendiri-sendiri. Ini silakan dikerjakan. Diberi waktu 5 menit. Kelompok C, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, diberi waktu 5 menit, silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Supaya mengetahui pelajaran kali ini, kamu yang tadi terangkan itu sudah paham apa belum? Ya, iya, silakan. Silakan kerjakan, yang belum paham silakan tanya. Diberi waktu 5 menit ya. Iya. Ini sudah selesai. Sudah selesai, silakan kamu kumpulkan kembali. Bilang yang diterangkan oleh itu sudah paham semua. Ya kan, sudah paham apa belum? Sudah. Untuk sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu akan mengingatkan lagi, yaitu untuk pertemuan hari Rabu berikutnya. Berarti hari apa ya? Ada hari Jumat. Iya, hari Jumat. Silakan kamu belajar yaitu struktur teks cerpen. Ya. Silakan kamu belajar struktur teks cerpen biar nanti pas pelajaran bahasa Indonesia hari Jumat itu kamu bisa menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan. Udah dulu ya, sekian dulu pelajaran